Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang serta nikmat iman hingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan telah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita senantiasa sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita dua sahabat, yaitu mungkin udah kenal ya namanya ya, yaitu satu kiai atau Kiai Marzuki. Yang satu lagi adalah, ini lebih lagi mana-mana lagi, yaitu Gus Baha. Beliau berdiskusi. Nah, dalam diskusinya adalah Kiai Marzuki mengatakan bahwa sholat itu harus sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, yaitu shollu ara'aytumuni usolli. Sehingga apabila salah dalam bacaannya, maka tidak sah sholatnya. Misalkan bacaan Fatihah, bacaan takbir, dan lain sebagainya. Begitu persyaratannya yang sangat-sangat disiplin sekali. Kiai Marzuki menyampaikannya hal seperti itu. Akan tetapi Gus Baha menyampaikan lain lagi. Kata Gus Baha, seandainya bacaan itu banyak yang tidak tepat, maka anggap aja itu sebagai bacaan thayyibah, yaitu suatu bacaan yang baik. Karena ada satu kisah bahwa zaman dahulu para sahabat, satu sahabat mengatakan bahwa, ya Rasulullah, saya ingin sholat tapi masih minum khamr. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya nggak apa-apa.
Jadi dengan kemudahan-kemudahan itu Rusbah menyampaikan bahwa sesungguhnya sesuatu itu mudah, begitu juga sholat. Tetapi Kiai Marzuki begitu disiplinnya dengan kuatnya ilmu pengetahuan, maka sholat harus benar-benar mengikuti apa yang dituntunkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang nerima tolong, oleh karena itu pada hari ini jangan bosan-bosannya, mari kita sama-sama membahas tentang dua pendapat ini, bahwa pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan apakah sholat kita sudah hidup. Barangkali ada satu pertanyaan yang mungkin dapat kita jawab bersama-sama pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Mana hadis ini diantaranya adalah perintah mengikuti, yaitu ittiba. Kemudian tuntunannya ada teknisnya, yaitu kita mengenal dengan fikihnya, dan tuntunan ruh tentunya, yaitu ma'rifatullah dan hakikatnya. Dari tiga pokok yang tadi, salah satunya adalah i'tiba. Kita pernah mendengar itu, mungkin kalau nggak salah mungkin Ustadz Dolik ya pernah menyampaikan, apakah itu i'tiba? I'tiba itu dalam bahasa Arab adalah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesadaran, di mana ilmu dan ketaatan tanpa menambah dan menguranginya. Sering para ulama menyampaikan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada satu cerita lagi, ini biasa di pesantren, kalau di kita-kita jarang, secara umum ini. Di pesantren seorang guru mengajar murid-muridnya. Setelah dia selesai mengajar, menutup kitabnya, sebelum muridnya itu bubar, selesai dari pengajiannya, maka murid-muridnya mencium tangan gurunya gitu loh. Begini dia, tangan gurunya disampaikan. Terus muridnya menciumnya sambil menatap mukanya, menatap muka gurunya. Ini kan ada beberapa kiai nggak mau dicium tangannya ya Pak Jul ya. Kalau tangannya dicium gitu, terus ditarik gitu ya. Tapi justru ini ada satu cerita bahwa sebenarnya guru itu kan dulu pernah mencium tangan gurunya. Misalkan saya mencium tangan Ustadz Ustadz Jainuddin, ya kan, Ahmad Jainuddin, atau mencium Ustadz Satibi. Satibi nggak mau juga tarik kalau mau dicium. Ustadz Jainuddin sesungguhnya kan pernah mencium juga tangan gurunya dan menatap mukanya, mata gurunya. Terus sampai ke atas, sampai misalkan ke Imam Syafi'i, mencium tangan Imam Malik. Imam Malik mencium tangan Imam Nafi, dan terus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan mengikuti tadi, i'tiba itu mengikuti saja.
Tapi berharap sesungguhnya di dalam hatinya bahwa saya juga pernah mencium tangannya Rasulullah SAW secara batiniah ya. Karena yang fisiknya adalah mencium guru kita. Ittiba itu mengikuti itu. Jadi nggak salah kalau kita mencium tangan guru kita dengan harapan bukan kita menyanjung-nyanjung guru kita, tetapi kita ittiba itu mengikuti bagaimana kita takjim terhadap guru kita, sehingga kita benar-benar mengikuti ajarannya yang disampaikannya. Karena kan kita tidak bisa mengikuti Rasulullah. Rasulullah sudah tiada secara fisik, ya kan? Kita tidak bertemu lagi. Yang kita temui adalah para ulama. Oleh karena itu, kita sudah merasakan terkait dengan sholat tadi. Berapa kali kita sholat pada hari ini? Tentunya yang paling pokok pasti 5 kali, yaitu sholat fardu. Pertanyaannya, apakah benar-benar bertemu dengan Allah atau hanya bergerak saja? Ini barangkali yang harus kita pikirkan. Benar nggak sih yang Rasulullah SAW bersabda tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mari kita sama-sama renungkan. Salatnya Nabi Muhammad SAW lama berdirinya, sampai-sampai kakinya bengkak. Ya bukan, kita mendengar itu kan, sampai-sampai Rasulullah sholat tahajud bengkak-bengkak. Kemudian bagaimana dengan kita? Kita sholat yang pas-pas aja, karena doa iftitahnya sunnah, ya kan? Ya sering kali nggak dibaca, ya Pak Lik ya. Sunnah katanya kan, ya sunat lah gitu kan, nggak apa-apa. Kemudian yang lainnya juga begitu. Ketika kita ruku misalnya, kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Karena cepet-cepet mau buru-buru pergi, ya cuman sekali aja bacanya, udah memenuhi syarat sah salatnya. Kalau dibandingkan dengan salatnya Rasulullah SAW, ya coba kita renungkan, apakah kita memang sudah bisa mencoba mendekatkan salat kita dengan salatnya Rasulullah SAW. Salatnya para sahabat kita kenal, pernah kita ceritakan di sini juga. Ketika Ali dipanah, kemudian panah Ali dicabut, nanti dicabutnya ketika aku sholat. Bayangkan, tidak ada terasa sakit. Kenapa bisa begitu? Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ketika sholat menangis saat membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita sama-sama, ini bukan ngajari bapak-bapak ya, tapi justru ini adalah mengajari saya ya. Kemudian kita sujudnya Rasulullah SAW, sujud penuh dengan kerendahan. Kemudian kenapa kita
Sholat ya sudah, tapi kok masih maksiat? Sholat sudah, tapi hati kenapa masih gelisah? Sholat kita sudah, tapi kenapa hidup masih kosong? Barangkali itu yang menjadikan juga renungan kita pada pagi hari ini. Kenapa hal-hal itu kok masih terjadi? Ini tak lain salah satunya adalah karena kita hanya mengambil gerakannya, bukan rasanya. Jadi kalau kita kembali tadi bahwa kita baru sampai ke fikihnya. Jadi mengikuti solu ara'aitumuni itu, ikutlah salatku sebagaimana aku salat, baru ruku sujudnya saja. Sedangkan rasanya ada yang sudah barangkali udah nyampe, alhamdulillah, tapi kebanyakan karena kenyataan yang terjadi di dunia nyata saat ini, kehidupan kita yang nyata, begitu banyak hal-hal yang apa yang tadi kita bilang bahwa maksiat masih banyak, tapi sholat sudah, umroh sudah, haji pun sudah, STFJ, ya kan? Sholat sudah, tetapi gak gelisah hatinya kebanyakan yang masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita, belum bisa mengontrol emosi kita. Kalau Pak Rahman bilang sungguh pendek ya Pak ya, masih sungguh pendek. Salah sedikit langsung nyamber belum bisa mengontrol, padahal ya nggak perlu emosi lah kayak gitu kan, lebih baik kita rendam emosinya tapi kita mengendalikan emosi tadi, terus keluarnya dengan kata-kata yang bijak. Itu awal dari ketika kita merenungkan bagaimana sesungguhnya sholat ini. Apakah hidup atau belum? Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita takbir misalnya. Jadi jangan, kemarin kita sudah bahas ya, takbir itu apa, tapi hari ini kita bagaimana merenungkan dari tata cara tadi. Ketika kita takbiratul ihram, dengan mengatakan Allahu Akbar, seringkali kita mengucapkannya aja masih salah, karena kita mungkin pakai lagu, pakai irama, terus Allahu Akbar. Nah, kemarin Ustaz Rahmat pernah mengajari juga ya, bahwa bacaannya ya harus tumakninah, karena itu ada tasdiknya Allah gitu kan, bacanya harus Allah, jangan Allahu Akbar. Tidak jarang kiai kita yang menurut kita beliau itu udah paham Al-Quran gitu kan, bacaannya, seringkali ketika mau sujud dari ruku itu nggak kedengeran Allahu Akbarnya itu, dan jadi pendek Allah, dan gitu doang, Allah, nggak kedengaran, barnya tuh nggak kedengaran gitu. Menurut ada beberapa kiai nggak boleh gitu, harus jelas. Ya tadi harus tumakninah bacanya. Jadi Allahu Akbar. Maka sesuai dengan menurut kita, berdasarkan pengetahuan bahwa ada hukumnya bacaan Al-Quran itu gitu. Jadi ada bagaimana tajwidnya, bagaimana mahraj atau cara keluar huruf bacaannya. Jadi karena tadi ada tasdidnya, ada tasdid, ada lam, ada alif,
harus baca Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka harusnya hati kita itu bisa meninggalkan dunia. Masalah kita kecilkan. Jangan justru mencari-cari kunci gitu. Ketika Allahu Akbar, di mana ya kunci? Sering ada ustadz yang ngomong seperti itu gitu. Malah, oh iya tuh di situ gitu loh. Lah itu namanya keluar kita pikirannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud secara khusus, fokus secara khusus, tapi ini malah nanti kalau hilang kunci ditanya ketika lagi sholat. Disuruh mengecilkan permasalahan gitu kan, justru malah dibesarkan masalah-masalah ketika kita sholat. Kita masih kepikiran, waduh hutang kita bagaimana gitu kan, kemarin kita punya masalah. Terus kayak saya mungkin dengan Pak Lulik ya, hampir sama tuh. Bagaimana usaha dagang kita gitu ya. Perang Iran-Irak ya kan, terus Iran Israel, dan kemudian harga naik semua. Kita malah mikirin dagang, mikirin usaha kita, terus mikirin anak-anak yang sudah punya anak, apalagi yang udah punya cucu. Bagaimana masa depan kita gitu. Terus kebayang seperti itu gitu. Bukannya pikiran kita itu fokus, kemudian paling tidak kalau yang sudah bisa membayangkan Ka'bah mungkin kan ya, karena itu adalah tempat yang paling ujung kita melihat Ka'bah, maka itu yang paling dibayangkan. Tapi ini justru dibesarkan permasalahan-permasalahan hidup, sehingga ya mudah sekali setan itu mengganggu pikiran kita. Maka kalau ketika kita sholat, sebaiknya kita sholat berjamaah. Kemudian ketika kita berjamaah, maka safnya harus rapat. Secara lahiriah enggan ya merapatkan barisan itu, karena sebelahnya mungkin takut nggak mau ketempelan kaki kita jelek, hitam gitu kan, kotor. Terus jauh-jauh lah kan gitu. Atau mungkin nggak terbiasa begitu, saya maunya bebas, kaki itu lebar gitu loh, tangan kita juga lebar gitu kan, bebas lah gitu. Padahal dengan merapatkan asap itu maknanya itu agar jangan setan berdiri juga di samping kita ikut sholat. Nanti pikiran kita tadi tuh kepikiran hutang, pikiran dagangan, kepikiran masalah keluarga. Kenapa gitu? Ya karena setan itu kan fungsinya, maunya dia tuh kan cuman yuwaswisu fi sudurinas. Jadi hanya menghembus-hembusan pikiran buruk. Kalau bisa, apa yang lagi disukai ini sama orang itu? Orang itu suka lagi memikirkan perdagangan atau usahanya, maka itu yang dihembus-hembuskan. Kalau lagi sedih, dihembus-hembuskan permasalahan kesedihannya. Nah, dengan jarak yang longgar itu, maka kita masih berpikir bebas gitu. Tapi dengan jarak yang rapat itu, ketika berjamaah, maka terpenuhilah persyaratan sempurnanya ibadah sholat berjamaah. Maka setan pun berharap tidak bisa ikut berdiri di samping kita, dan akhirnya kita sholat bisa fokus. Itu maknanya ketika kenapa kita harus benar-benar rapat, jangan merasa gerah gitu loh kalau risih dengan sebelah kiri kanan kita ketika sholat berjamaah itu. Kanan kiri kita merapatkan kakinya, merapatkan bahunya.
Karena ada nilai makna yang sangat dalam yang bisa mendorong sholat kita menjadi khusyuk. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita merenung lagi, yaitu ketika kita ruku. Ketika ruku, harusnya kita merasa kecil. Yang tadi saya sampaikan, justru rukunya malah terburu-buru. Terkadang tadi ya satu, karena satu pun sudah memenuhi syarat, bacaannya cuma sekali saja kan gitu kan. Padahal dengan 2-3 kali bacaan itu dan Allah lebih suka pada yang ganjil, maka bacaan kita itu kalau nggak 1, 3 kan gitu. Kalau 1 kan belum tentu sempurna, maka kita ulang lagi yang kedua. Yang kedua mungkin membetulkan yang tadi kita ingat salah. Tapi kita yakin bagaimana supaya lebih baik lagi, kita baca sampai 3 kali. Makanya dalam wudhu kan juga gitu. Ketika kita ambil wudhu, kan sebenarnya 1 udah sah ya Pak ya. Gitu kan. Ambil air, usap muka sekali udah sah kan gitu kan. Tetapi kan para ulama mengajarkan 3 kali. Kenapa harus 3? Sebenarnya bagaimana supaya kita bisa memperbaiki dan supaya kita mendapatkan yang sempurna. Tapi ini justru kita ruku saja terburu-buru. Apalagi kita menjadi imam kan gitu. Memberikan rasa tumaninah kepada makmum itu juga bagian dari imam memperhatikan kebutuhan makmum. Jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah ketika kita sujud. Ini adalah puncaknya ibadah salat kita. Rasulullah SAW bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat sujud. Pertanyaannya, saat kita paling dekat dengan Allah, kita minta apa? Kalau berjamaah mungkin nggak sempat ya, karena kita ngikutin imam, dan imam juga merasa kalau kelamaan makmumnya menggerutu, lama banget sih. Tapi dalam keadaan salat sendiri, kita benar-benar mau minta apa di hadapan Allah? Di hadapan Allah, kita sudah rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Yang tadi kepala adalah mahkota, mahkota dari kemuliaan, ya kan? Di atas kepala, orang semua juga di sini kepalanya pakai topi supaya ganteng, supaya bagus. Tapi ketika sujud, kepala kita sama dengan kaki kita. Kita rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah saat-saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita minta apa? Karena tadi salatnya adalah, coba bayangkan kalau salat yang taraweh 7 menit 11 rakaat, kita bayangkan dapat apa? 23 rakaat. 23 rakaat ya? Wah, 23 rakaat 7 menit atau 11 menit lah mungkin gitu. Dapat apa? Iya kan? Dapat apa? Coba yang tu'maninah ini, walaupun kita ya bacaannya ya yang standar aja kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi setelah itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan.
tentunya bukan keinginan dunia yang didahulukan, tapi keinginan akhiratlah yang kita dahulukan. Bahwa kalau kita selamat di akhirat, ya kan, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dunianya juga sudah ditampakkan. Kan kata Pak Ustadz Dolik juga, orang yang bolak-balik ke masjid, ya kan, itu tandanya adalah orang yang beriman dan insya Allah maksud surga. Kalau sudah dijamin begitu, kenapa nggak minta gitu? Nggak minta di hadapan Allah. Sudah dibayangkan, digambarkan, kemudian kenapa kita masih terlena? Karena dengan bayangan itu, kata Ustaz, udah bolak-balik aja, udah masuk, insya Allah masuk surga. Tapi kenapa kehidupan kita di surga itu harus bawa bekal juga gitu, yaitu bekal amal, agar jangan asal masuk surga aja ya Pak Jelik ya. Tapi bagaimana di surga itu, ya itu kan ada yang dibangunkan rumah, ya kan, biar mendapatkan surga Firdaus bersama para orang-orang soleh. Kan itu yang kita harapkan, tidak hanya sekedar masuk. Kalau saya kemarin banyak cerita itu kan, ketika sedang ngumpul di Arafah, orang-orang mau berusaha pakai, harus punya kartu nusuk masuk ke Arafah. Ini enggak pakai model yang backpackeran, ya kan? Backpackeran nanti ketika masuk waktu zuhur, gitu kan? Kaki kanan saya masukin ke batas Arafah, gitu kan? Sebelah kanan, wah, saya udah haji ini, ya, gitu. Kan enggak setegar itu. Tapi masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Dia backpackeran, dia dikejar-kejar sama askar, dia pura-pura jadi jadi orang sana, ya kan? Kalau dikejar ya lari-lari gitu sendiri gitu kan. Jadi bayangkan mau dapat surganya Allah dengan cara seperti itu, kebayang nggak sama kita? Apa iya? Jadi bukan kan, jadi jangan sampai ibadah ini hanya sekedar menggugurkan perintah saja. Fikihnya udah oke, gitu kan. Tadi masuk, saya udah ikut Arafah loh. Bahkan ada cerita kan, ketika udah masuk waktu wukuf, ya Pak Haji saja, orang tuh nyerbu gitu loh, masuk ke dalam ke wilayah Arafah itu, ada yang ikut makan, ada yang ikut khutbah, ya haji ya, kan gitu. Akhirnya gimana coba hajinya dengan cara seperti itu? Oh, sah, ya sah, gitu kan. Tapi tentunya pasti ada tingkatannya. Jadi bagi orang-orang yang memang benar-benar mencarinya, insya Allah juga punya nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah nyata, ada orang salat cepat selesai dalam 3 menit, kalau di luar, kemudian habis salat dia maksiat lagi. Tapi ada orang yang salatnya pelan atau biasalah gitu, sampai dia menangis, terus hidupnya berubah lebih baik. Dia takut sama Allah, dia baik dengan tetangga. Ada satu kisah barangkali ini entah tahu apa pernah saya ceritakan atau belum ya. Di satu kampung ada kiai, orangnya ya dianggaplah. Kemudian ada seorang anak muda cukup berada. Ketemu Pak Kiai, boleh ke rumah saya? Gitu. Saya ada perlu. Kiai itu akhirnya datang ke rumah anak muda itu. Sampai rumah anak muda bilang, oh ya Pak Kiai, mohon maaf nggak jadi. Pulanglah Pak Kiai itu. Besok hari karena memang biasa ke masjid, ketemu lagi tuh anak muda dengan Pak Kiai. Pak Kiai maaf,
boleh hari ini ke rumah saya gitu. Yang kemarin saya nggak jadi, datang lagi lah Pak Kiai itu. Terus sampai rumah, tuh anak muda bilang, maaf Pak Kiai nggak jadi. Terus ya sudah, Pak Kiai pulang lagi. Sampai 3 kali itu anak muda itu manggil Pak Kiai untuk ke rumah. Yang ketiga sama Pak Kiai, anak mudanya bilang, Pak Kiai maaf nggak jadi urusannya. Oh iya nggak apa-apa gitu. Terus ketika mau balik badan, anak mudanya tanya, Pak Kiai maaf, Pak Kiai saya panggil 3 kali, tapi kenapa Pak Kiai nggak marah? Gitu. Terus Pak Kiainya bilang, sesungguhnya saya hidup ini hanya diperjalankan sama Allah. Saya tidak peduli dengan panggilan Anda, gitu. Tapi saya hanya memenuhi panggilan Allah. Allah suruh saya ke rumah kamu, ya saya datang. Tapi dengan urusanmu itu, saya nggak masalah. Itu urusanmu sendiri. Ya, gitu. Saya hanya berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang perlu diingat bahwa memang ada bagaimana memuliakan tetangga. Jadi saya salah satu adalah yang berusaha memuliakan tetangga, sementara tetangga itu tidak memuliakan membalik, nah itu bukan urusan saya. Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah secara masing-masing. Terus anak muda itu akhirnya mohon maaf dan menangis bahwa apa yang dilakukannya itu sudah menyakiti orang lain, menyakiti tetangga. Nah, dengan kita sholat, merenungkan apa yang kita kerjakan sampai bisa menangis, sampai bisa memahami hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hidup kita ini hanya diperjalankan saja. Kita mengetahui kenapa kita kok tiba-tiba hari ini gitu kan, usaha kita biasa-biasa aja. Tapi dengan diperbuat gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita suruh merenung ada apa gitu kan. Ternyata apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah menghendakinya apa, nah, kita caranya apa. Jadi sampai kita hidup sholat itu memahami bahwa semuanya kita itu hanya di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan orang yang berpikirnya hanya sesaat tentang dunia saja. Dengan tadi kita bisa membahas, merenungi beberapa hal yang terkait dengan sholat tadi. Justru sesungguhnya sholat itu bukan pada jumlahnya ya, bukan dengan cepatnya, tetapi justru yang harus kita bisa lakukan adalah kehadiran hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bayangkan bisa jadi sholat kita ini yang terakhir. Kalau sudah begitu, coba pernah kita nggak berpikir seperti itu? Bisa jadi sujud ini sujud yang terakhir. Seperti saya sehari ini, bisa jadi bicara saya di sini adalah bicara yang terakhir. Kalau benar-benar terakhir, masihkah kita sholat dengan terburu-buru, ngomong seenaknya, kemudian berlaku kepada orang lain tadi, tetangga diperlakukan seperti itu? Kan tentunya tidak.
Jadi benar-benar dalam hidup kita itu dengan tadi salat, mengikuti salatnya Rasulullah SAW, tumbuh di dalam jiwa kita adalah kesadaran bahwa kita sesungguhnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kemarin yang pernah disampaikan oleh Ustaz Dolik ya, bahwa ada Islam, ada iman, ada Islam dan ihsan. Sebenarnya itu 3 pondasi itu yang harus kita pahami. Jadi walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita, kita dilihatnya. Maka tadi ketika segala perbuatan kita tentunya kita akan merasakan mungkin ini perbuatan yang terakhir. Maka tidak ada lagi perbuatan yang buruk, tidak ada lagi sholat yang buruk, tapi berupaya sholat ini adalah sholat yang terbaik yang dapat kita lakukan pada hari ini. Bagi orang yang sudah pandai membaca Al-Qur'annya, maka bacalah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Bagi yang belum bisa, ya kan, maka ya berupaya untuk bisa, ya gitu. Jadi dari 2 pembicaraan tadi yang di awal, bahwa ketika Kiai Marzuki menyampaikan bahwa apabila bacaan sholatnya salah, ya kan, maka tidak sah sholatnya. Itu adalah level yang berusaha kita kerjakan agar kita memenuhi itu. Tetapi bagi yang belum bisa, tetap terus berupaya, ya kan, maka itu juga dinilai. Bahkan kalau ada hadis, manakala kita membaca Al-Quran secara terbata-bata, dapat 2 pahala. Jadi begitulah. Jadi sesungguhnya kita hidup ini mudah dan mengerjakan sholat juga mudah, akan tetapi tentu kita harus berupaya tadi, jangan asal masuk surga saja, tetapi kita masuk benar-benar membawa nilai, dan kita bisa benar-benar di tempat yang lebih baik sesuai dengan usaha kita. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, mungkin apa yang saya sampaikan kurang tepat, kami silahkan kepada jamaah. Oke, karena tidak ada lagi, kita mari akhiri saja dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.